Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini, saya Lestari Jayanti akan menjelaskan materi tentang pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, khususnya di semester 2 ini adalah bab 4, yakni pendokumentasian, bukti transaksi, dan pembuatan laporan keuangan. Sebelum kita beranjak, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu transaksi. Nah, transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang mengakibatkan perubahan posisi harta keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, perubahan keuangan perusahaan disebabkan karena beberapa kegiatan. Kegiatan ini bisa menyebabkan keuangan perusahaan bertambah atau bahkan berkurang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan apa yang menyebabkan keuangan di perusahaan itu akan berkurang. Contohnya di sini yang pertama adalah kegiatan membeli. Perusahaan bisa menggunakan uangnya untuk membeli entah itu peralatan kantor, mesin, dan lain sebagainya. Kegiatan selanjutnya yang mengakibatkan keuangan perusahaan bisa berkurang, yang mengakibatkan perubahan keuangan perusahaan adalah pembayaran biaya lainnya. Contohnya pembayaran listrik, pembayaran telepon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keadaan keuangan perusahaan bisa berkurang apabila perusahaan membayar gaji karyawan, yang mana gaji ini akan dibayarkan rutin oleh perusahaan itu sendiri. 3 contoh tadi adalah kegiatan perusahaan yang mengakibatkan perubahan posisi harta keuangan perusahaan, yang mana keuangan perusahaan akan berkurang untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kegiatan perusahaan menyebabkan posisi keuangan perusahaan, yang mana keuangan perusahaan akan bertambah. Nah, perusahaan pasti akan menjalankan kegiatan penjualan. Setelah melakukan kegiatan penjualan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau laba yang menyebabkan perubahan posisi harta perusahaan pula. Nah, perubahan harta posisi keuangan dari kegiatan penjualan ini, maka keuangan perusahaan akan mengalami penambahan. Selanjutnya, setelah tadi kita mengerti tentang pengertian dari transaksi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari dokumen. Tentu anak-anak sekalian di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dokumen. Saya ulas kembali lagi ya. Dokumen merupakan lembaran yang mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai bukti kejadian atau peristiwa. Dalam keuangan sendiri, kita juga membutuhkan dokumen. Nah, dokumen yang kita gunakan di keuangan adalah bukti transaksi. Sebelumnya, bukti transaksi itu apa? Nah, bukti transaksi adalah dokumen dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan itu atau yang berasal dari pihak luar. Yang mana bukti transaksi itu digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha atau suatu perusahaan. Jadi dokumen transaksi ini merupakan dokumen dasar yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi. Nah, kira-kira fungsi bukti transaksi itu apa sih? Fungsi bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Jadi contohnya gini, misalkan saya Bu Lestari sebagai staf di perusahaan A diperintahkan untuk membeli kertas HVS sebanyak 3 rim di PT Abadi Jaya atau di UD Abadi Jaya. Nah, setelah saya melakukan kegiatan pembelian tadi, otomatis saya akan mendapatkan bukti transaksi berupa apa kira-kira? Ya, betul sekali, saya akan mendapatkan bukti transaksi berupa nota pembelian. Nah, nota pembelian ini merupakan bukti perekam pertama transaksi yang baru saja saya lakukan, yang mana nanti di nota akan ada tanggal, rincian pembelian, siapa yang membeli, di mana tempat pembelian saya, yang mana nota ini nanti akan menjadi dasar pembuatan laporan keuangan di perusahaan saya. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, kira-kira kegunaan dasar dari bukti transaksi ini apa sih? Yang pertama, pasti bukti yuridis dari suatu transaksi keuangan, yang mana bukti transaksi ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Kira-kira bagaimana kok bisa bukti transaksi ini menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari? Contohnya gini, saya sebagai staf keuangan di perusahaan ABCD. Nah, saya akan menginput transaksi yang akan saya kerjakan. Ketika saya input ada miss atau ada masalah.
Yang saya input adalah si A, atau misalkan Bu Rani membeli kertas HVS sebanyak 4 rim. Saya catat sebanyak 4 rim. Tetapi ketika saya membuat laporan keuangan kok ada yang nggak sinkron. Nah, rujukan ini adalah ketika saya melihat masalah tersebut, saya bisa melihat bukti transaksi yang mana Bu Rani membeli kertas HVS tadi. Ternyata Bu Rani hanya membeli 3 kertas HVS, otomatis bukti transaksi ini bisa dijadikan patokan atau rujukan jika ada masalah penginputan di laporan keuangan. Lalu yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi sehingga kebenaran transaksi tersebut bisa terjamin. Kenapa bisa terjamin? Karena ada bukti fisik pembelian dari hal-hal yang dilakukan oleh staf atau pegawai. Ya contohnya seperti tadi, entah itu pembelian HVS, pembelian alat-alat perusahaan, dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami ya? Selanjutnya, alurnya. Nah, bagaimana kira-kira si bukti transaksi ini bisa sampai ke pembuatan laporan keuangan? Tentunya yang pertama adalah terjadi suatu transaksi atau jual beli, yang mana perusahaan melakukan kegiatan transaksi berupa menjual, membeli, membayar gaji, dan lain sebagainya. Kemudian dari kegiatan transaksi itu akan mendapatkan bukti transaksi yang didapatkan berupa dokumen. Bukti transaksi itu akan diserahkan ke bagian keuangan untuk dijadikan dasar sebagai pencatatan laporan keuangan perusahaan. Nah, jenis-jenis bukti transaksi ada 2. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang hanya digunakan dalam lingkup perusahaan saja. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal ini digunakan untuk transaksi di luar perusahaan. Tentunya perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia akan pasti melakukan kegiatan dengan perusahaan lain. Itulah dibutuhkan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yang akan saya jelaskan di sini adalah memo. Seperti yang anak-anak tahu, memo ini tidak hanya digunakan di keuangan saja, tapi di otomatisasi tata kelola perkantoran, memo juga digunakan dalam sebidang lain. Nah, dalam bidang keuangan, bukti memorial atau memo ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang berwenang untuk suatu kejadian yang berlangsung dalam internal perusahaan. Contoh yang saya ambil di sini adalah memo untuk mencatat gaji pegawai yang harus dibayarkan di akhir periode. Tentunya di memo ini ada yang namanya nama PT yang mengeluarkan memo atau nama perusahaan atau nama suatu unit usaha. Lalu ada tanggal. Tanggal pembuatan memo di sini adalah tanggal 29 Februari 2009. Lalu dalam isi memo itu sendiri ada yang namanya nomor atau nomor memo. Kira-kira memo ini adalah memo yang keberapa dikeluarkan pada tahun 2009. Yang kedua, dari. Nah, dari ini adalah orang yang membuat memo atau bagian yang membuat memo. Selanjutnya, kepada. Kepada ini adalah memo ini ditujukan ke siapa atau ke bagian mana. Dari ini, yang seperti kita lihat, memo ini dibuat dari kepala bagian personalia, ditujukan kepada bagian keuangan. Nah, perihalnya ini adalah untuk laporan pembagian gaji karyawan pada bulan Februari 2009. Dan tentunya yang terakhir adalah tanda tangan dari si pembuat memo, yang mana pada kali ini adalah dibuat oleh si kepala bagian personalia atas nama Bapak Yudas. Selanjutnya kita akan beranjak ke contoh bukti transaksi eksternal, yang mana bukti transaksi eksternal ini digunakan di luar perusahaan. Yang pertama ada faktur atau invoice. Nah, sebenarnya faktur ini ada banyak anak-anak, nanti contohnya kalian bisa lihat sendiri di Google atau di internet. Tapi faktur yang saya ambil di sini adalah faktur penjualan, yang mana faktur merupakan bukti transaksi penjualan barang secara kredit. Faktur ini dibuat oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan untuk menagih piutang pelanggan dan digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Nah, tidak semua pelanggan ini membeli atau membayar kepada kita secara cash atau tunai. Ada kalanya mereka membeli secara kredit atau secara mengangsur. Nah, itulah bukti transaksi yang digunakan untuk membeli secara kredit ini adalah faktur. Nah, di faktur ini memuat beberapa informasi. Yang pertama ada nama dan alamat penjual seperti yang kalian lihat di bagian atas. Lalu yang kedua ada nomor faktur yang mencantumkan faktur yang dicetak ini, faktur yang dibuat oleh si UD Mandiri adalah faktur keberapa yang keluar dalam tahun ini.
Yang ketiga adalah nama dan alamat pembeli. Seperti yang kita lihat di sini, pembelinya adalah Toko Salemba, Jalan Anggrek nomor 99 Serang. Selanjutnya adalah tanggal pesanan. Seperti yang kita lihat di bagian atas faktur, tanggal pesanan adalah tanggal 4 Desember 2005. Selanjutnya adalah syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran di sini seperti yang kalian lihat ada 2/10 N/30, yang mana bermaksud apabila pada 10 hari kalian sudah bisa melunasi transaksi yang ada di faktur, maka kalian akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tetapi untuk jatuh tempo pembayaran pelunasan N/30 bermakna dalam 30 hari kalian harus bisa melunasi pembelian kalian itu tadi. Lalu yang terakhir ada keterangan barang. Nah, seperti yang kita lihat di sini, si Toko Salemba ini membeli meja makan. Jenis barangnya adalah meja makan sebanyak 3 set. Harga satuannya sebesar 3.200.000, nanti di jumlah ini adalah 3.200.000 dikali dengan 3 set tadi. Selanjutnya Toko Salemba juga membeli meja belajar sebanyak 5 set, yang mana harga satuannya sebesar Rp2.800.000 dikalikan 5, nanti akan ada jumlahnya. Nah, jangan lupa nanti di bagian bawah ada yang namanya tanda tangan. Yang pertama tanda tangan oleh si bagian penjualan, yang mana pada kali ini adalah Bapak Handoyo, dan diterima oleh si pembelinya. Tanda tangan si pembeli juga. Dan faktur ini dibuat rangkap 3. Rangkap yang pertama untuk si pembeli, rangkap yang kedua disimpan oleh penjual, dan rangkap yang 3 digunakan untuk arsip. Selanjutnya contoh bukti transaksi eksternal yang kedua. Nah, ini saya yakin bukti transaksi yang kedua ini yang paling sering kalian jumpai, yaitu kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan atau pembayaran sejumlah uang. Dan informasi yang termuat di dalam kwitansi ini, yang pertama pastinya nama orang yang menyerahkan uang. Dalam hal ini nama orang menyerahkan uang oleh Bapak Ahmad. Yang kedua adalah jumlah uang yang dibayarkan. Ya, seperti kita lihat, uang yang dibayarkan sejumlah Rp1.500.000. Yang ketiga, pastinya tanggal penyerahan uang, yang bisa kita lihat bahwasanya tanggal penyerahan uang oleh Bapak Ahmad ini tanggal 12 November tahun 2007. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan transaksi. Kira-kira Pak Ahmad ini membayar uang sebesar itu untuk apa sih? Nah, maksud dan tujuan transaksi dari si kwitansi ini adalah untuk pembelian satu buah VCD player. Dan yang pastinya yang terakhir, nama dan tanda tangan si penerima uang, yang mana diwakili oleh si Bapak Budi. Oke, selanjutnya bukti transaksi eksternal adalah cek. Nah, pengertian cek ini sendiri adalah surat perintah tertulis yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang kepada pihak atau namanya yang tertera dalam cek. Nah, seperti yang kalian lihat di situ sudah ada informasi pembayarannya diberikan kepada siapa, sejumlah berapa, kalian bisa lihat sendiri. Oke, bukti transaksi eksternal yang keempat adalah nota. Nota di sini dibagi beberapa jenis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti transaksi yang terjadi karena pembelian secara tunai, dan nota kontan diberikan penjual kepada pembeli dan biasanya dibuat rangkap 2, yang mana rangkap yang asli diberikan kepada pembeli, salinannya disimpan sebagai arsip oleh penjual. Nota kontan memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama pastinya adalah nama perusahaan yang mengeluarkan nota, seperti yang kalian lihat di bagian atas. Lalu yang kedua ada nomor nota. Yang ketiga adalah tanggal transaksi. Yang keempat adalah jenis barang. Seperti yang kalian lihat di sini, nota ini memuat transaksi yang mana pembelian jenis barang berupa motor. Lalu ada jumlah barang. Nah, jumlah barang ini ada kuantum, yaitu besarannya berapa motor itu dibeli. Lalu ada harga satuan dan jumlahnya. Dan yang terakhir pastinya jumlah harga. Dan tidak lupa di nota juga pasti ada tanda tangan si penjual dan pembeli. Oke, nota selanjutnya yang kedua adalah nota debit, yang mana nota debit adalah bukti transaksi atas pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Barang sebagian dikembalikan akibat pesanan tidak sesuai, entah itu rusak atau cacat. Jadi contohnya di sini seperti ini, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp50.000 dan rekening ini telah didebit. Jadi saya membeli galon
misalkan saya membeli sebanyak 20 galon. Saya membeli, tetapi 10 galon itu tidak sesuai karena cacat, rusak, dan lain sebagainya. Nah, karena tidak sesuai itu, saya kembalikan lagi ke penjualnya. Ketika saya mengembalikan 10 galon ini disertai dengan bukti transaksi berupa nota debit ini. Dan contoh nota yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti penerimaan barang yang sudah dijual secara kredit. Barang yang cacat atau tidak sesuai diterima oleh pembeli. Kemudian pembeli mengembalikan barang tersebut dengan nota debit. Penjual menanggapi dengan nota kredit ini. Jadi contohnya seperti ini. Saya sebagai penjual menjual papan tulis ke si toko Hidayat ini. Bisa jadi saya menjual sebanyak 5 buah papan tulis, tetapi ketika sampai di toko Hidayat, diterima kembali sebanyak 2 buah papan tulis yang dikembalikan kepada saya. Karena papan tulis tersebut rusak. Nah, papan tulis yang dikembalikan si toko Hidayat kepada saya ini seharga Rp36.000. Jadi, toko Hidayat memberikan kembali papan tulis yang rusak kepada saya dengan menggunakan nota debit. Kemudian saya membalas transaksi itu menggunakan nota kredit ini. Sampai sini bisa dipahami? Baik, itu tadi adalah materi yang telah Bro Lestari sampaikan. Semoga materi pada hari ini dapat diterima dan dapat dipahami. Dan itu tadi yang telah saya sampaikan, semoga dapat menjadi berkah bagi kita semua ya anak-anak, dan semoga tetap sehat tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.